Wah, menarik sekali nih. Gimana nih sahabat di rumah? Bagus banget ya, tertarik nggak membuat kreasi kartu seperti ini? Tepat banget, karena sekarang di rumah saya sudah hadir sahabat saya nih, seniman pop-up card, Lydia Veronica. Hai. Sudah 5 tahun, Lydia Veronica menekuni dunia kreasi pop-up, art, kartu, dan frame 3 dimensi. Dan hasilnya, karya-karya perempuan kelahiran Jakarta 20 Januari 1989 ini ternyata telah dikirim ke berbagai kota di Indonesia. Salah satu peminatnya adalah Kahiyang Ayu, putri Presiden Republik Indonesia yang memesan frame wedding gift. Padahal, Lydia yang merupakan kreatif designer di salah satu perusahaan retail ini hanya belajar otodidak dari tutorial di YouTube. Nah, kalau lihat dari hasil karya tadi ini udah keren banget. Tapi kita lihat deh di sini banyak banget nih hasil karya dari Mbak Lydia ya. Iya betul. Ini berapa nih? Idenya datang dari mana? Pasti idenya pesanan ya, buat pernikahan ya. Iya betul. Berapa lama sih buatnya? Kalau buatnya ini kan frame, jadi kita kira-kira 1 jam lah. 1 jam? Iya. Saya pikir 1 hari. Oh semudah itu buat. Sebenarnya 1 jam itu cuman ininya doang sampai jadi frame, belum jadi kalau kita ngedesain. Oh. Jadi sebenarnya ini sampai sebelum jadi dia di frame ini kita harus desain dulu di komputer. Browsing, ya kan, cari ide, gambarnya udah disusun rapi, baru deh kita cetak, printing, baru kita merangkai dan lain sebagainya. Itu cuma 1 jam. Gunting tempel, cuma 1 jam aja sih. Oke, berarti kalau ini kan tadi ya kalau buat pernikahan. Nah kalau yang ini nih, ini kayak wah buat ulang tahun anak gitu ya. Ini juga sama, kurang lebih 1 jam juga ya? Bisa. Atau karena besaran dan dimensinya lebih besar gitu ya, ukurannya lebih besar, jadi tingkat kesulitannya lebih tinggi. Kalau yang ini sama sih 1 jam, kurang lebih 1 jam gitu. Jadi apa yang paling sulit dong dari karya-karya ini? Apa menentukan tingkat kerumitan yang rendah sampai yang tinggi? Sebenarnya sih kalau dibilang sulit, sulitnya itu waktu kita bikin idenya. Ya kan, kita bikin ide, kita cari browsing, kira-kira yang tema yang nggak pasaran apa ya, tema yang lagi cocok apa ya buat sekarang gitu, misalnya, atau permintaan customer maunya apa, tapi yang nggak pasaran gimana, itu yang paling lama sampai jadi outputnya kayak gini gitu, yang paling lama itu. Tapi kalau sudah dicetak dan gunting tempelnya itu sebenarnya sih hanya sejam aja. Jadi lama membuatnya lebih ke desain dan konsep kreatifnya gitu ya. Nah gimana kalau di pagi hari ini, di akhir pekan ini kita ajak sahabat di rumah juga ikut, siapa tahu tertarik untuk membuat pop-up card kan. Mungkin bisa kasih gambaran peralatannya seperti apa, tahapannya apa yang dilakukan di awal. Sebenarnya peralatannya itu, nih aku udah. Yang dasarnya dulu ya, apa ya? Nah, pertamanya kita kan akan print dicetak udah hasil desainnya kita print, jadilah lembaran seperti ini. Wow. Nah, sahabat di rumah, wow, wakil saya luar biasa, bisa aja. Ya. Lalu peralatannya apa tuh Mbak? Sebelum kita mencoba, peralatan yang disediain cuman gunting, double tip. Oh, cuman itu? Nah, jangan lupa nih, harus ya kan, ini harus kan? Betul. Sebelum kita mulai ya, biar steril. Lalu kita mulai tahapan pertama. Tadi udah menyiapkan konsep, gunting dan lain sebagainya, peralatan sudah. Lalu? Lalu kita mulai aja desain, kayak kita bikin pop-up-nya. Nah, pop-up ini kan supaya bisa berdiri, kita akan bikin penyangganya ya. Penyangganya itu yang bikin dia kelihatan standing pop-up gitu. Nah, bedanya antara ini kan ada yang maju, ada yang mundur, itu bedanya adalah di kertas. Kita cuma butuh kertas ini ya.
Kira-kira lebarnya 0,5 atau 1 cm lah ya. 1 cm sampai ini 2 cm. Oke. Ya. Ini contohnya. Oke. Kita akan buat yang karakter ini, kita bikin penyangganya. Oke. Penyangganya itu bikinnya 4 lipatan saja. Seperti ini. Kita bisa kira-kira tebal yang akan kita pakai itu kayak gimana. Yeah. Nah, dia akan majukah, akan mundurkah, akan lebih kayak gimana? Itu kita bisa kira-kira di sini, di penyangganya ini. Kita lipat menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Oke, harus 4 kali ya. 4 kali kita gunting. Oke. Lalu kita kasih double tip. Yes. Begini. Yes. Sisi luar dan depannya kita tutup. Oke. Oke. Nah. Sampai jadi seperti ini. Ya. Pastikan semuanya sama ya. Ya. Nih. Oke. Jadi benar-benar kotak, benar-benar ya. Iya. Jangan Dia supaya nggak miring-miring lah. Iya betul, nggak letoy-letoy. Nah, karena kita akan nempel di sini, kita tempel di bagian bawah dari, jadi sisi-sisinya itu nempel. Sorry, sebelumnya saya lupa. Kita tempel di sini dulu. Oke, tadi karakternya. Karakternya ya. Sampai jadi seperti ini. Oke. Lalu kita siapkan yang lain. Jadi bisa banget ya kalau sahabat-sahabat di rumah. Kalau mau bikin kartu sendiri ya, berdasarkan preferensi, misalnya foto keluarga, foto anak waktu usia 1 tahun, 5 tahun, terus dipotong sesuai dengan ini ya, figur yang difoto itu, lalu dibuat kotak, lalu ditempel-tempel di kartu. Nah, untuk bisa maju mundurnya itu tergantung dari besaran kotaknya ya? Iya, betul. Betul ya? Betul. Oke. Nah, ini kan udah jadi, tapi nih ada satu lagi. Iya. Jadi kita sebenarnya mainnya cuma di penyangganya ini aja sih. Sulitnya ya itu aja. Nah, obsesinya apa nih dari Mbak Lydia? Kalau obsesi sih, aku pengen sekali bikin pop up 3D tapi dari box. Jadi kayak kita kalau bikin box itu kan ada boxnya itu juga dari kertas. Pas dibuka pop up. Keluar. Bisa. Tertarik untuk buat itu juga nggak? Buku ya kalau dibuka juga. Iya, bisa. Waduh, kita tapi doakan ya. Amin, semoga. Semoga ada waktu untuk belajar. Dan yang paling ribet itu sebenarnya konsepnya ya lagi-lagi ya tadi ya. Nah, sebenarnya kalau teman-teman kan lihat ini udah hampir selesai ya pengerjaannya. Sudah hampir selesai. Nah, tips buat teman-teman yang tertarik untuk membuat kreasi kartu pop-up seperti ini apa sih? Tipsnya itu sebenarnya jangan siapin aja alat-alat bahannya. Dan ini nggak harus dari print atau cetakan. Kalian bisa ngambil dari majalah atau dari karton yang ada di rumah. Jadi sebenarnya seperti yang saya bilang tadi, kuncinya hanya di penyangga-penyangga ini aja. Memainkannya maju mundurnya itu ya. Betul. Nggak harus dari kalian bikin dari komputer atau nggak serumit itu sih sebenarnya. Tapi kalau ada majalah, tempel, bikin di karton, jadilah buku, bisa dikasih buat tulisan, buat kata-kata apalah gitu. Pasti awal-awal nggak mudah ya buat sahabat-sahabat di rumah ya, harus, betul? Iya, tapi kan harus dicoba. Iya, harus dicoba tuh tipsnya. Banyak. Nah, ini udah jadi nih. Wah, kita lihat ya, ini dia nih. Keren banget ya sahabat di rumah ya. Semoga sahabat di rumah juga terinspirasi untuk membuat kreasi kartu 3 dimensi seperti ini ya. Terima kasih ya Mbak Lydia. Waduh, keren banget. Wah, siapa nih? Wah, keren banget. Wah, enggak, itu saya ya. Nah, habis ini nggak lengkap rasanya kalau kita bicara soal karya 3 dimensi kalau nggak mengulas patung 3 dimensi dengan ahlinya. Sesaat lagi ya, tetap di Michael Chandra Luar Biasa.